Haleluya, shalom, selamat sore, jumpa lagi dengan saya Pesvani Tambun. Dan hari ini tanggal 17 Desember 2024, saya memberikan tema kebenaran firman Tuhan, konglomerat secara rohani dan konglomerat secara jasmani. Ya, konglomerat secara rohani dan konglomerat secara jasmani. Mari kita membuka Alkitab kita dalam kitab Yosua pasal yang pertama. Lai memberikan perikop perintah Tuhan kepada Yosua untuk merebut tanah Kanaan. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, saya membaca Yosua 1 ayat yang pertama. Sesudah Musa, hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu demikian. Ayat yang kedua, hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan itu, engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Saudara, perlu kita ketahui, zaman perjanjian lama, kalau Musa mati, biasanya anaknya atau keluarganya yang terdekat menggantikan Musa. Seperti kita melihat Daud setelah dia mati, raja yang menggantikan dia adalah Salomo. Dan keturunan-keturunan imam, mereka yang menggantikannya. Ada banyak raja-raja, papanya mati, anaknya ganti. Tetapi yang menarik di sini, seorang figur yang masih muda, yang awal karirnya saya lihat ketika disuruh mengintai, Musa menyuruh tua-tua untuk mengintai tanah Kanaan. Ada 12 orang. 12 orang yang disuruh, yang namanya kepala-kepala suku, sudah pengalaman semua. Sudah banyak melihat mujizat, banyak melihat pertolongan-pertolongan Tuhan, banyak melihat dengan mata kepala sendiri, ya kan? Dan tentunya kalau dipilih kepala suku, tidak diragukan lagi. Pasti kabar yang mereka bawa adalah kabar yang terbaik, sesuai dengan apa yang disuruh Musa, melalui disuruh Tuhan kepada Musa, dan mengintai tanah Kanaan ini. Mata-matai tanah ini. Caranya mengalahkan orang Kanaan seperti apa? Saudara, Yosua dan Kaleb
mereka punya profil, mereka berkata di saat 10 orang gagal, ya boleh bilang 20% yang berhasil, atau 2 orang, Yosua dan Kaleb. Yang 10 berkata, oh, jangan kita maju, orang-orang raksasa, orang-orang besar. Saya mau katakan, untuk mau menjadi yang namanya konglomerat, tidak boleh kalah dengan tantangan. Untuk menjadi konglomerat, orang-orang sukses tidak boleh kalah dengan tantangan. Yosua dan Kaleb, di saat bangsa Israel sudah ketakutan, sudah tawar hati, sudah ragu-ragu, apa yang dikatakan oleh Yosua dan Kaleb? Di saat saudara ingat orang-orang yang bom bunuh diri, itu ketika mereka sudah diracuni otaknya lewat perkataan, mereka mau bunuh diri, mereka anggap masuk surga, ya kan? Nah, perkataan itu seperti sudah di otaknya sudah diracuni. Untuk menghilangkan itu sulit. Tetapi Yosua dan Kaleb yang masih muda ini, mereka berkata, jangan takut, kita akan telan habis. Wow. Sangat spektakuler kata-kata ini. Kenapa saya percaya? Mereka sudah ada figur pemimpin di mereka. Mereka sudah pelajari, oh, bangsa Israel ini yang ribuan, yang jutaan ini sudah tawar hati. Pasti mereka pulang semua. Apa jadinya? Kalau mereka pulang semua ke negara mereka, Israel tidak jadi berperang. Pasti gagal. Dan sedikit saja orang yang punya iman seperti Yosua dan Kaleb. Hanya 2 orang, seluruh bangsa Israel, tidak ada satupun yang berani berkata, kita maju. Sudah, jadi bagaimana? Tong pulangkah? Pulangkah? Sudah seperti penyakit malaria. Bahkan mungkin sudah ada yang jalan pelan-pelan, lari pelan-pelan. Seandainya ini pemahamannya saya, tapi Alkitab tidak menulis seperti itu. Yosua dan Kaleb mampu menenteramkan, mampu meredakan pikiran-pikiran negatif yang sudah dicuci otak, ya, sudah dicuci otak yang bom bunuh diri istilahnya. Jadi tawar hati, so takut. Orang Manado bilang so totofore, sudah gemetar. Tetapi ada 2 figur yang muncul, Yosua dan Kaleb ini. Kita akan telan habis. Ya, bahasa ini adalah bahasa supaya tidak boleh takut 0,1%. Wow. Ibaratnya raksasa ini mereka makan. Waduh, sangat iman yang spektakuler. Iman-iman seperti ini seperti iman dari Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Saya ingat ketika mereka diperhadapkan dengan Raja Nebukadnezar yang disuruh mereka menyembah, mereka berkata, Tuanku, Tuanku, boleh tahu, seandainya Tuhan kami tidak menolong, kami nggak akan sembah patung yang Tuanku dirikan. Dan saya merasa
ada sinonim, ada persamaan dari perkataan dari Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego dengan Yosua dan Kaleb. Jarang di dalam perjanjian lama, jarang iman-iman yang seperti ini. Dan ayat 1 dan 2, sesudah Musa mati, jadi enggak dari anaknya Musa yang menggantikan. Amin. Ini yang membuat Yosua sangat luar biasa. Saya waktu sekolah teologi di Jember, kami sharing dengan teman-teman mahasiswa, dengan kakak-kakak senior, mereka berkata untuk cari kesalahan dari Yosua sulit. Tidak gampang. Kalau Petrus menyangkal, kalau Daud berzina dengan Betseba, ya kan? Tetapi Yosua, dia benar-benar konsisten. Dia benar-benar jaga reputasi imannya, reputasi nama baiknya. Luar biasa ini Yosua ini. Sehingga komsel kami di Sentani, gereja cabang di sana, dan ada satu komsel yang kami dirikan, kami namakan Komsel Yosua. Luar biasa dari Yosua ini. Karena dia adalah sampai-sampai Alkitab, sesudah Musa hamba Tuhan mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu. Elia, ketika Elia mati, Elisa dikatakan abdi Elia. Jadi enggak banyak warisan spiritual, warisan rohani dari Musa turunnya ke Yosua. Elia yang terangkat hidup-hidup, warisannya enggak jatuh ke orang lain. Hanya satu manusia di muka bumi, yaitu Elisa. Dan yang menarik, Musa yang face to face, muka dengan muka di Gunung Horeb, berhadapan dengan Tuhan. Oh, luar biasa, orang Israel mau di kaki gunung saja yang berdosa sudah mati. Mati. Ini zaman perjanjian lama, memang zamannya 1x1, mirip dengan zamannya Roh Kudus, 1x1. Engkau tidak mau bertobat, saya boleh katakan rasain lu kalau lu masuk api neraka. Jadi ada persamaan 1x1. Perjanjian lama orang kalau tidak kudus, masuk di ruang maha kudus, mati. Makanya harus pakai rantai. Kalau gelang-gelang di kakinya nggak bunyi lagi, tarik sudah dengan rantai, so mati dia, dead dia. Nah Yosua dia dikatakan abdi Musa. Ini boleh dibilang apa ya, gelar yang tidak resmi. Kalau gelar resmi kan, kalau di zaman sekarang STH. Tapi abdi Musa ini, abdinya dari Musa itu gelar yang tidak resmi, tapi gelarnya sangat luar biasa. Dalam tokoh-tokoh Alkitab, Paulus, dia punya abdi, kalau saya boleh katakan, yaitu Timotius. Jadi tidak semua bisa dikatakan abdi. Ya, jadi seperti itu, tidak semua. Nah saudara, dari satu negara yang jumlah penduduk jutaan, bangsa Israel, hanya satu, best of the best, baik yang terbaik. Dari semua orang yang baik, Yosua yang terbaik. Amin. Nah saudara, sangat menarik dan luar biasa.
Yosua, dia cepat-cepat Tuhan suruh, Musa sudah mati. Dalam waktu sekejap, kau yang gantikan Musa. Dan disuruh bersiap sekarang, hambaku Musa telah mati. Sebab itu bersiaplah sekarang, jadi tongkat estafet dipegang oleh Yosua. Saudara, sampai hari ini negara dengan indeks terpinter di dunia adalah mereka punya sarjana S3 itu sudah ada penelitian, mereka dari 1 juta orang yang gelar doktor itu tertinggi di dunia. Ini bangsa Israel. Mereka orang-orang pintar yang penemu-penemu besar ada di sana. Bahkan penemu yang kecil ada, lengkap. Bayangkan Yosua, salah satu nama yang bisa mencatatkan diri menjadi orang nomor 1. Ya, kalau di Indonesia Pak Prabowo. Ya, jadi seperti itu saudara bisa bayangkan jabatannya Yosua bukan kecil. Jabatan terbaik dalam satu negara. Kalau orang yang menginginkan jutaan orang, ratusan juta. Kalau di Indonesia sekitar 200 juta lebih penduduk kalau tidak salah. Itu 200 juta lebih mau menginginkan kursi nomor 1. Ya. Dan apa yang dia lakukan, ayat yang ketiga, ini yang menjadi ayat pokok. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepadamu. Ya, ini ayat pokok firman Tuhan. Setiap tempat yang diinjak oleh Yosua. Saudara mau seperti Yosua? Mari saya mau ajari. Angkat kedua tanganmu. Tuhan, kalau boleh saya mau seperti Yosua, di mana tempat telapak kaki kami injak, kami akan memiliki. Kami sudah alami. Sampai hari ini kami ada pelayanan yang ke-7, gereja di Koyakoso. Dari kota Jayapura jaraknya sekitar 10 atau 15 kilo kalau tidak salah ya. Dari kota kami dapat tempat di sana, dan dari Koyakoso, kampung Koyakoso dapat kampung Holtekam. Kami dapat 2 tempat di sana. Jadi ada 3 tempat yang kami dapat baru ini. Kenapa? Kami belajar setia. Sudah mau 19 tahun bulan Januari kami melayani. Kami belajar setia dengan Tuhan. Ya, ayat yang ketiga yang menjadi ayat pokok. Seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Kalau Tuhan yang berjanji, aman. Tapi kalau wali kota yang berjanji, belum tentu aman. Gubernur yang berjanji, belum tentu aman. Anggota dewan yang berjanji, belum tentu aman. Bisa saja janji-janji, tinggal janji. Ada lagu dunia seperti itu ya, saya tidak menguasainya. Tapi saya hanya teringat ada lagu dulu seperti itu. Janji-janji tinggal janji. Sampai mati, janji itu tidak terrealisasi, tidak terlaksana. Tapi kalau Tuhan yang berjanji, kenapa Tuhan bilang, saya sudah janjikan kepada Musa? Karena mencari orang yang punya iman seperti Yosua dan Kaleb. Di dalam bangsa Israel, saudara bisa bayangkan, hanya 3 orang yang imannya luar biasa. Tentunya Musa, pemimpin pada waktu itu, Yosua dan Kaleb. Hanya 3 orang
Wow, sedikit sekali. Jadi 0,0 berapa persen ya, 0,000%. Pokoknya hampir tidak ada 1% dari penduduk bangsa Israel yang punya iman yang besar, punya kepercayaan kepada Yesus. Bahkan bahasa yang mereka pakai, kita akan telan habis orang-orang raksasa itu. Wow. Bapak-bapak harus punya iman yang besar. Tema saya konglomerat secara rohani. Kenapa kami dalam doa tutup doa berkat? Banyak kali saya bilang kepada Ibu Gembala, kalau saya dedikasikan Ibu Gembala pimpin doa berkat, doakan seperti ini. Tuhan, kalau boleh jemaat GBI Pondok Daud diberkati secara rohani, konglomerat secara rohani, konglomerat secara jasmani. Kenapa? Karena konglomerat secara rohani, bahasa sinonim dari mencapai kedewasaan penuh. Rohani yang kedewasaan penuh. Ada rohani yang bayi, tersinggung sedikit dalam khotbah, 3 bulan dia tidak beribadah. Itu rohani yang belum dewasa rohani. Masih bayi, masih rendah sekali. 3 bulan bahkan bisa setengah tahun baru dia muncul lagi. Kalau ada khotbah yang keras, dia sudah tersinggung. Kenapa kami punya doa seperti itu? Ada alasannya. Kami mau jemaat rohaninya dewasa penuh dan menjadi konglomerat secara keuangan, finansial. Apa sebabnya? Karena kami punya program gereja, 200 gereja kami mau bangun. 200. Saudara, pembelanjaan di Papua, bahkan semennya kalau di pegunungan, ada yang sampai 1 juta, 1 sak. Ini di pegunungan. Semennya ada yang sampai 1 juta, 1 sak pada waktu dulu-dulu. Tapi karena Presiden Jokowi sudah menseragamkan harga seperti bensin diseragamkan, yang dulunya kalau di sini sekarang 10.000, di sana di pegunungan bisa 50.000, bisa 100.000. Tapi Bapak Presiden Jokowi adalah presiden terbaik Indonesia yang mau menseragamkan sehingga tidak terjadi kesenjangan sosial. Ya, jadi kami punya doa bukan untuk kalau jemaat kaya konglomerat, supaya perpuluhan kami gede. Kami bisa simpang perpuluhan. Sampai hari ini tidak ada 1.000 rupiah per sepuluhan yang kami simpan. Karena apa? Sekarang ini perkembangan terakhir di bulan Desember, dari semua jemaat cuma Ibu Kostor yang memberikan perpuluhan 200.000 per bulan. Nah, jadi kalau kami mau simpan perpuluhan, kami mau simpan dari mana? 200.000, anak kami ada 6. Kami melayani, tidak mau melayani membebankan. Khotbah saya di Natal, anak kami rela. Dia makan debu, dia kehujanan, tahan kencing, tahan buang air besar. Kami tidak mau menjadi pendeta proposal, jalan-jalan proposal, cari-cari dana, cari-cari basar. Bahkan di channel YouTube kami mau belajar. Mentor kami Debbie Basir, kami nggak mau cantumkan nomor rekening. Kami nggak mau. Kami coba beriman seperti Debbie Basir. Walaupun kadangkala iblis, ada kamu punya pimpinan daerah, dia pakai nomor rekening pimpinan daerahmu, gerejamu. Coba kamu juga. Dia boleh, kenapa kamu tidak boleh? Kebutuhan Desember banyak sekali. Tapi kami masih beriman sampai hari ini. Kami tidak mau cantumkan nomor rekening di channel YouTube kami.
Karena kami tahu Allah yang kami sembah, Dia yang mencukupkan kebutuhan kami. Dia Allah Yehova Jireh, yang mengadakan dari yang tidak ada menjadi ada. Saudara, Dia dijanjikan oleh Tuhan. Dan Tuhan membuat Yosua konglomerat secara rohani, konglomerat secara jasmani. Saudara, satu-satunya hamba Tuhan yang di telapak kakinya ada berkat, di mana dia injak jadi dia milik. Wow, ini sangat spektakuler. Sapu tangannya dari rasul-rasul bisa menyembuhkan. Tetapi ini kaki. Kami di Hall Tekam dari kota Jayapura mungkin 15 atau 10 kilo lebih, saya belum ukur jaraknya. Tapi saya tafsir seperti itu. Kami tidak ada uang. Tetapi kami bilang perumahan ini besar sekali. Anugerah regensi. Tuhan, kami nggak punya uang. Tapi kami ingat firman ini. Ibu Gembala langsung cepat-cepat suruh, Pak Gembala, lepaskan sepatumu, kita injak. Kami injak dalam nama Yesus. Kami tidak punya uang. Kami foto di perumahan. Saya pegang gagang pintu, Ibu Gembala yang foto. Dalam nama Yesus, kalau Tuhan kehendaki. Dari tanggal 2 Februari kami berdoa, dan tanggal 22 Maret kami sudah transaksi dengan notaris. Dan itu semua untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Kami khotbah telapak kaki Yosua, kami sudah alami. Hamba Tuhan paling menjadi berkat itu kalau apa yang dia khotbah, dia praktekkan. Bukan cuma jadi hamba Tuhan omdo, omong doang. Kalau omdo banyak, wow Tuhan kita hebat, tetapi dia tidak mengalaminya. Tidak salah sih, tetapi lebih baik lagi kalau dia mengalaminya. Dan gereja Anugerah Regensi, dan ada lagi ketambahan satu gereja di Gria Alika yang akan dibangun oleh orang Muslim. Saya dalam khotbah saya selalu katakan, banyak juga orang Muslim memberkati pekerjaan Tuhan. Banyak ya. Walaupun banyak juga yang menutup gereja, tetapi itu secara personal mereka, personal, pribadi mereka, oknum. Jadi saya percaya yang saya katakan ini adalah oknum. Jadi ada oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, ada oknum-oknum juga, ada pribadi personal yang luar biasa. Ada developer, saya katakan dia KTP-nya Yusuf atau Kristen, tetapi dia tidak mau bangun gereja. Tapi sebaliknya ada KTP Herodes, ya ini kan di Natal. Tetapi hatinya Yusuf yang tulus, dia mau bangunkan fasum gereja yang kami dapat di pelayanan yang ke-7, GBI Daniel. Nah saudara yang Tuhan Yesus kasih, ayat yang keempat, dari padang gurun dan gunung Libanon yang sebelah sana itu sampai ke sungai besar, yakni sungai Efrat, seluruh orang Het sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam, semuanya itu akan menjadi daerahmu. Wow, dari gunung ke gunung. Wow. Kalau di Jayapura ini Bintang Mas, Gandigan, Raja Tanah. Oh, dari Sentani sampai Jayapura. Oh, sona dapat hitung DP tanah. Konglomerat secara rohani dan jasmani. Kalau saya mau tanya, saudara suka nak jadi konglomerat secara rohani dan jasmani?
Oh, saya Pak Pendeta. Kalau orang kaya saja dibilang orang kaya sudah senang. Apalagi kalau orang konglomerat. Konglomerat itu identik dengan orang-orang terkaya di Indonesia. Haritano, itu katanya orang terkaya. Hartono, apa itu yang ada punya klub sepak bola di Italia, itu orang-orang terkaya di Indonesia. Dan Tuhan sebenarnya saya katakan tidak anti, tidak larang, asalkan kita rajin beribadah, kita rendah hati, itu konglomerat secara rohani. Jangan baru kaya sedikit mau atur gembalanya. Oh, Tuhan bilang baru kaya sedikit, ngapain saya mau kasih kaya yang besar? Baru kaya kecil saja udah sombong begitu. Lebih baik saya berikan kepada orang lain. Nah, Tuhan pindahkan berkat. Wah, itu pasti tidak ada yang mau seperti itu. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, dari padang gunung dan gunung Libanon, yang sebelah sana itu, gunung Libanon ini, gunung yang terkenal dengan kayu-kayu terbaik. Ini yang dikasih Tuhan, bukan tempat yang tandus. Di tempat itu Tuhan pilih yang paling terbaik. Namanya Tuhan yang pilih. Kalau pemuda-pemuda mau, pemudi-pemudi mau dapat jodoh yang setia, minta Tuhan yang pilih. Amin. Ada banyak orang gagal rumah tangganya. Ada banyak orang mau bercerai karena waktu dia pilih, dia yang pilih sendiri. Saya mau katakan manusia itu 100% terbatas. 100% kita tidak tahu. Kadangkala calon istri kita hanya di pacaran yang manis, tetapi baru kawin 1 minggu aslinya sudah ketahuan. Oh, saya kan nggak perlu baik-baik. Saya sudah terikat janji. Saya mau kasar ke Jadi biarlah Tuhan yang pilih jodoh kita. Anak-anak muda, orang tua yang mendengarkan firman Tuhan ini, kalau engkau mau mencari jodoh bagi anakmu, berserah kepada Tuhan. Engkau dan anakmu masuk di kamar dan berdoa pribadi, Tuhan, sampai hari ini kami minta jodoh bagi anak-anak kami ke depan, supaya Tuhan yang pilih. Nah, saudara, kalau berbicara figur dari Yosua, yang pertama adalah ketaatan dia. Ketaatan. Dengar-dengarannya dia. Waktu disuruh berperang dengan orang Amalek, Yosua, Harun dan Hur naik ke gunung untuk berdoa. Dan Yosua disuruh berperang. Inilah prestasi yang kedua yang sangat menonjol dari Yosua. Yang pertama, dia imannya tidak gugur, dia menguatkan. Jadilah pribadi yang menguatkan bagi orang lain. Jangan melemahkan. Oh, kamu nggak bisa, kamu orang miskin, kamu cuma lulus SD, nggak mungkinlah kamu berhasil. Saya sudah alami, pendeta senior saya, waktu saya buka di Jayapura, pertama saya tinggal di Argapura, di atas gunung, di bawah laut. Dia berkata, oh Brur salah pilih tempat. Kenapa? Pengurus daerahmu salah pilih tempat, di atas gunung, di bawah laut. Saya cuma diam. Tapi 19 tahun kemudian, dia membuka gereja di Jayapura, dan dia sendiri tidak maju-maju. Padahal letaknya di strategis, di kota raja strategis, baru nama kota raja. Ya. Jadi daerahnya kota raja, kotanya Jayapura, tapi nama daerah itu kota raja. Pokoknya strategis. Kenapa? Dia mengukur melayani dari pandangan mata. Salah. Mari kita mengukur. Walaupun engkau baru-baru ini di PHK, Pak Pendeta, nggak mungkin kan saya akan berhasil.
saya barusan di PHK. Bagi manusia mustahil, tapi bagi Allah tidak ada kata mustahil. Sekali lagi, bagi manusia mustahil, tapi bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Dan Yosua semuanya dia miliki. Ayat yang kelima, kebenaran firman Tuhan di hari ini, seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikian aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak pernah meninggalkan engkau. Dan penyertaan Tuhan kepada Musa, kepada Yosua, itu juga kepada engkau. Asalkan percaya saja, percaya yang beri dia menang. Tuhan yang memberikan kita kemenangan. Kami cuma modal percaya, 25.000. Kami datang di Jayapura, dilantik di kota Nabire, ditempatkan di Jayapura. GPSI pada waktu itu belum ada gereja GPSI, Gereja Pantekosta Serikat Indonesia. Kami belum pernah ke Jayapura, bayangkan, belum pernah. Ada keluarga cuma satu-satu, nggak banyak. Dan keluarga kami yang kami dekat justru dia bangkrut. Dari Manado dia bangkrut, dia berusaha di Jayapura. Kami yang memberkati mereka pada waktu itu. Kami makan ikan kaleng, dia kaget. Kami cuma makan ikan kaleng, nggak dimasak, kami langsung makan. Wah, sudah kelaparan, mau masak-masak bagaimana? Itu kami makan ikan kaleng, so rasa seperti pizza dan burger. Enak banget. Ikan kaleng nggak dimasak langsung. Kalau mereka rumah makan kaget, kenapa? Nah, saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan, belajar seperti Yosua. Ada satu statement dari yang membuat Allah sangat menyayangi Yosua, menjadi kesayangannya Allah. Yosua melakukan seperti yang diperintahkan Musa. Wow. Ya, mari kita lihat ayat ini ya, supaya yang mau belajar firman Tuhan dengan saya di hari ini akan melihat, supaya kita tidak tahu kemenangan orang Israel melawan orang Amalek. Keluaran pasal 17 ayat 8 sampai 10 saja. Ya, ada satu perikop tapi saudara bisa pelajari sendiri di rumah. Lalu datanglah orang Amalek dan berperang melawan orang Israel di Rafidim. Musa berkata kepada Yosua, pilihlah orang-orang bagi kita, lalu keluarlah berperang melawan orang Amalek. Besok aku akan berdiri di puncak bukit itu dengan memegang tongkat Allah di tanganku. Ayat 10. Inilah kenapa Allah sangat sayang kepada Yosua. Lalu Yosua melakukan seperti yang dikatakan Musa kepadanya dan berperang melawan orang Amalek. Tetapi Musa, Harun, dan Hur telah naik ke puncak bukit. Ya, ini kan kalau Yosua pemalawang, Yosua suka melawan. Ngapain? Musa, aku ganti sudah. Harun yang berperang, saya yang naik di bukit. Waduh, ini antara hidup dan mati. Kalau tidak saya tinggal pulang nama. Rib Yosua bin Nun. Tapi Yosua tidak pernah ada pikiran seperti itu. Yosua taat, dengar-dengaran. Dan Yosua seperti anak saya yang tua sudah sekolah Alkitab. Tapi banyak kali yang saya dan Ibu Gembala perintahkan tidak seperti yang kami inginkan. Tidak gampang. Anak saja bisa melawan.
tapi Yosua benar-benar salah satu manusia yang paling dengar-dengaran di dalam Alkitab. Yosua tidak pernah membantah, tidak pernah adu mulut dengan Musa, tidak pernah ngomel-ngomel. Musa, kenapa kamu suruh saya? Tidak seperti itu. Inilah luar biasa kenapa Allah memilih Yosua penerus dan pengganti. Luar biasa ini Yosua ini. Kita kembali dalam kitab Yosua, ayat pokok kita ayat yang ke-6. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkau yang akan memimpin bangsa ini, memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Tuhan bersumpah, Yosua, kamu akan menjadi pemimpin bangsa Israel. Berkat konglomerat secara rohani sudah turun ketika dia berperang melawan orang Amalek. Dan di ayat yang ketiga dan yang keempat, di mana matamu memandang, semua itu akan menjadi milikmu. Konglomerat secara jasmani, raja tanah. Saudara bisa bayangkan raja tanah. Karena apa? Karena Yosua dengar-dengaran kepada pimpinan. Roh Yosua dengar-dengaran kepada gembalanya yang bernama Musa. Dan Tuhan bersumpah. Ayat yang ke-7. Hanya kuatkan dan teguhkan hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah kuperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Bertindaklah hati-hati. Saudara, kami pegang baik-baik. Kenapa bangsa Israel Allah saja mereka lawan, apalagi cuma PBB. PBB ini kalang kabut, satu-satunya negara yang sulit diatur oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa cuma satu, Israel. Mereka tentang, jangankan PBB, Tuhan pun dong lawan. Banyak kali mereka melawan dan mati di padang gurun. Ribuan orang. Tanah terbelah dan mereka masuk ke dalam tanah karena mereka melawan Tuhan. Ini orang Israel memang karena pintar, ya jadi itulah sotalngar pintar. Jadi janganlah engkau menyimpang. Janganlah kita keluar dari firman. Ikuti apa maunya firman, dan kita akan beruntung. Kamanakan kami di Nabire, sebelum kakak saya meninggal, saya pernah berdoa, Tuhan, waktu saya berkunjung ke Nabire, kalau boleh kamanakan saya yang satu ini, mereka jadi konglomerat. Saya sempat terucap kata seperti itu, dan mereka menjadi konglomerat penjual pakan nomor 1 di Nabire. Dulunya ada orang lain, tetapi orang lain katanya curang ukuran timbangan, sehingga mereka beralih ke kamanakan saya ini, keluarga waktu saya ke Sampul. Dan Tuhan memberkati mereka, ada tanah di Sonder, di Bitung, di mana-mana, Tuhan memberkati mereka. Dan di jemaat ketika saya mendoakan, ada beberapa jemaat yang dengar-dengaran, sudah mengarah ke situ tapi belum ke situ. Dan doa saya, orang-orang yang sudah subscribe, yang setia menonton habis dari kebenaran firman Tuhan yang kami sampaikan, saya punya doa dengan Ibu Gembala, PS Fani dan PS Christine, Pastor Fani, Pastor Christine, berdoa supaya engkau diberkati menjadi konglomerat secara rohani dan konglomerat secara jasmani. Pegang firman Tuhan ini. Jangan kalau engkau ketemu gembalamu membuat kekurangan, kesalahan, jangan pernah cerita ke orang lain. Itu salah satu.
dan engkau ceritakan kepada Tuhan, Tuhan, gembala saya ada kekurangan, jangan sekali-kali cerita ke orang lain. Dan engkau akan dipromosikan Tuhan. Ayat yang ke-8, janganlah engkau lupa, ini ayat yang terakhir, memperkatakan Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Perkatakanlah firman Tuhan. Perkatakanlah firman Tuhan ini. Perkatakanlah, Tuhan, kalau Yosua dia beruntung, dia berhasil, saya juga Tuhan. Asalkan saya selalu katakan, setia beribadah. Jangan berkat kamu mau ambil, ibadah kamu buang. Tidak akan pernah diberkati. Kalau kau mau diberkati, perkatakan firman, rajin melakukan kebenaran firman. Apa perintah dari gembalamu, engkau harus belajar seperti Yosua, seperti yang dikatakan oleh Musa. Dan orang yang memberontak di dalam gereja, itu hukumannya berat sekali. Akan dikutuk Tuhan, saya yakin, karena ini adalah kebenaran firman Tuhan. Sekali lagi kami mengucapkan banyak terima kasih. Kami YouTuber pemula, yang saudara yang sudah like, saudara yang sudah subscribe, saudara yang sudah bagikan, ada nilai 7, 8 yang kami berikan. Dan saudara yang nonton habis dan praktekkan firman, Tuhan Yesus pasti memberikan nilai 10. Dan engkau akan menjadi yang namanya konglomerat secara rohani dan konglomerat secara jasmani. Menjadi orang kaya saja berebutan, apatah lagi menjadi konglomerat. Hanya kasih karunia itu, dan tidak semua orang menjadi konglomerat. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.